Berikutnya dipersilakan untuk Pak Rosuki. Mohon izin untuk berdiri juga, Pak. Biar tidak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedianya yang menjadi pemateri untuk sesi karya Puncak Sastrawan Madura ini Pak Soim dengan Mas Umar Fauzi Ballah. Tetapi karena di minggu-minggu terakhir ini beliau sakit, akhirnya daripada hanya Pak Soim, saya didapuk untuk menggantikan menemani Pak Soim. Baik, saya tidak menyiapkan PPT. Saya akan memberangkatkan persoalan karya Puncak Sastrawan Madura ini dari pertanyaan. Ketika mendengar kata puncak, apa yang terbayang dalam benak kalian? Tinggi? Apa yang tinggi menurut kalian? Sesuatu yang tinggi? Kita geser dulu sebelum ke karya sastra, mungkin benda dulu. Benda yang tinggi, kira-kira apa? Besar? Gunung. Gunung apa yang paling tinggi? Ya kalau di Indonesia, Everest, berapa tingginya? Kurang lebih 8.000 meter. Atau kalau gedung, ada gedung yang paling tinggi apa? Burj Khalifa di Uni Emirat Arab. Tingginya 850 meter kurang lebih. Nah, ketika kita berbicara gedung, ketika kita berbicara gunung, ukuran tingginya, titik puncaknya bisa dihitung dengan angka. Tetapi ketika kita berbicara sastra, seperti kata Pak Soim tadi, kemudian ukurannya menjadi relatif. Kita tidak bisa mengukur puncak dengan pasti. Karya sastra, sastrawan Madura yang paling puncak dengan ukuran apa. Tetapi saya ingin coba menganalogikan puncak gunung tadi atau puncak gedung tadi ke puncak karya. Saya analogikan begini. Karya puncak gunung, kita bisa bayangkan begini. Titik tertinggi, saya akan membayangkan bahwa puncak itu adalah titik tertinggi sejauh dari mana kita melihat. Ada gunung yang puncaknya hanya bisa dilihat dari jarak satu desa. Ya kan? Tapi ada gunung, kalau pagi-pagi kalian lihat Gunung Semeru itu puncaknya masih bisa dilihat dari Madura, dari Bangkalan. Jadi walaupun sangat jauh, lah bayangkan betapa tinggi puncak dari gunung itu. Nah, saya akan mencoba menggunakan analogi ini untuk membicarakan karya puncak. Tetapi memang ukuran ini jelas bukan satu-satunya cara. Ini hanya sebuah tawaran. Jadi karya puncak bisa dianalogikan ke gunung tadi adalah titik dari mana ia bisa dilihat. Barangkali ukurannya bisa penghargaan. Begini, di tahun 2004 ini Akademi Swedia memberikan penghargaan Nobel Prize kepada Han Kang untuk buku terkenalnya apa? Vegetarian. Akademi Swedia memberi kepada Han Kang yang tinggal di Korea Selatan. Berapa jarak dari Swedia ke Korea Selatan? Jauh.
kurang lebih 7.000 kilo. Jadi puncaknya tetap terlihat dari jarak 7.000 kilo. Betapa jauhnya. Ini bisa kita analogikan keterlihatan ini dengan keterbacaan. Jadi karya Han Kang yang di Korea terbaca sampai ke Swedia, ke Akademi Swedia, panitia, lembaga yang memilih hadiah atau memberi penghargaan Nobel Sastra. Sekarang kita geser ke sastrawan Madura. Siapa sastrawan Madura yang karyanya terlihat, terbaca sampai jauh? Paling tidak ada 2 tokoh. Abdul Hadi WM, Zawawi Imron. Abdul Hadi WN pada tahun, saya lupa tahunnya, 1980-an mendapatkan hadiah apa? Sastra Asia Tenggara dari kerajaan Thailand. Zawawi Imron juga mendapatkan hadiah itu tahun 2012. Artinya karya 2 sastrawan ini terbaca sampai bukan hanya lintas kota, lintas provinsi, bahkan lintas negara. Itu saya analogikan sebagai puncak, walaupun jelas ukuran ini bisa bias. Tetapi untuk mempermudah bayangan puncak itu bagi kalian, terlihat jauh jarak antara Sumeneb ke Thailand berapa? Kurang lebih 4.000 kilometer. Googling, saya googling. Bukan apa, saya googling. Jangan kalian pikir saya menggunakan terawangan, wah sakti ini, bukan, googling. Kesaktiannya menggunakan ya Google. Oke, tetapi pengukuran dengan analogi puncak seperti ini juga memiliki persoalan. Kita tahu kan, puncak gunung itu satu, tidak bisa dilihat dari semua titik. Tidak bisa kita melihat dari sini sudah terhalang tembok, dari tempat lain terhalang gedung, terhalang ini. Pun demikian, titik puncak karya tadi hanya dilihat oleh orang, kritikus, lembaga-lembaga tertentu. Barangkali masyarakat awam, walaupun Akademi Swedia, walaupun kerajaan Thailand melihat, ya masyarakat secara umum barangkali karena berada di titik yang lain tidak melihat. Yang kedua, masalah waktu. Kita tidak bisa melihat puncak Semeru dari Bangkalan setiap waktu. Biasanya pagi ketika langit masih cerah. Pun demikian dengan karya sastra. Kita tidak bisa merayakan karya puncak itu setiap hari. Biasanya ya bulan Oktober, bulan bahasa, atau hari puisi. Di luar hari-hari itu, karya itu tertutup awan gelap. Biasanya kan begitu. Persoalannya kalau kita hanya mendasarkan pada ukuran puncak penghargaan tadi. Masalah lain, ini yang lebih penting sebenarnya untuk kita menghadapi karya puncak. Kita mau apa? Kebanyakan ketika kita berhadapan dengan puncak, entah puncak gunung, puncak gedung, kita lebih memilih menjadi narsisus atau narkisos dalam bahasa Yunaninya. Apa narsisus itu? Kita selfie-selfie, foto-foto. Ketika ada seorang tokoh sastrawan datang ke sini membicarakan karyanya, apa pilihan yang kita lakukan? Biasanya pertama kita menjadi narsisus.
Kita berfoto-foto dengan tokoh itu, tapi sebenarnya bukan untuk tokoh itu. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, dipajang di. Apakah kita merayakan orang yang kita ajak foto? Tidak. Itu kita menjadi narsisus pertama. Kebanyakan begitu. Atau yang kedua, menghadapi puncak, kita menjadi Sisyphus. Tahu tokoh Sisyphus? Tokoh mitologi Yunani yang dikutuk mengangkat batu ke puncak, sampai di puncak jatuh lagi, diangkat lagi ke puncak, jatuh lagi, diangkat lagi ke puncak, sampai terus menerus. Ketika sampai di puncak, dia menemukan kekosongan, kehampaan. Kita sering juga begitu. Ketika berhadapan dengan orang hebat, tokoh puncak, kita berusaha mencoba mendekati karya-karyanya, membaca. Tapi setelah dari itu, kita seperti tidak menemukan apa-apa. Menghadapi puncak, kita termasuk saya sering terjebak pada dua kebiasaan itu. Menjadi narsisus atau narkisos, atau menjadi Sisyphus atau Sisyphos. Kenapa kita tidak mencoba menjadi Daedalus misalnya? Siapa boleh Daedalus? Daedalus itu tokoh dalam mitologi Yunani, penemu, pencipta. Dia tokoh yang kreatif, pemusik, sastra, semua kreativitas itu dilekatkan kepada Daedalus. Itu gambaran sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik untuk diskusi karya puncak sastrawan Madura. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti silakan kalian ajukan pertanyaan. Saya harap pertanyaan itu disampaikan kepada Pak Soim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedua pemateri. Sekarang untuk mempersingkat waktu biar tidak sampai penghujung maghrib, mari kita buka sesi pertanyaan, sesi pertama dulu. Nanti kalau dirasa itu masih cukup, kita buka sesi kedua. Sesi pertama 3 pertanyaan, silakan.